Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama channel saya ya, Kang Mas Papua. Jadi saya akan review ya sesuai dengan janji saya kemarin, bahwasanya saya akan review cara berternak sapi di daerah Papua ya, khususnya untuk pendatang ataupun trans. Ya, jadi saya lahir di Papua. Nah, ini sekarang saya akan review tata cara atau perbedaan antara di daerah saya mungkin dengan daerah Anda ya yang di sana, itu perbedaannya di mana. Nanti sampean bisa lihat ya. Oke. Di Papua ini kalau pelihara sapi itu diliarkan ya. Diliarkan, tidak seperti di Jawa atau di mana mungkin ditaruh di kandang ya, atau ada tempatnya, tapi kalau di sini kita liarkan. Nah, kalau dekat dengan pemukiman itu biasanya kita pagar ya, kita pagar. Jadi mari kita saksikan bersama bagaimana tata cara berternak sapi di daerah Papua. Oke ya, langsung saja. Monggo ya. Jadi ini areal tempat untuk berternak sapi yang saya punya. Jadi kita pagar ya. Jadi ini pagarnya udah agak sedikit rusak guys ya. Nah, di situ pintunya, tapi karena malas buka pintu makanya kita lompat saja guys ya. Kita lewat sini aja ya. Nah, jadi ini areal atau lahan untuk berternak sapi yang saya punya ya. Karena dekat dengan pemukiman makanya saya pagar guys, supaya tidak merusak tanaman milik warga ya. Makanya kita pagar ya. Dimana sapinya? Nah, mari kita lihat guys. Ini habis hujan ya guys, kelihatan genangan air guys ya. Ini habis hujan ya. Ini pohon sagu guys ya, untuk teman-teman yang belum pernah lihat pohon sagu. Nah, ini pohon sagu. Ini pohon ini biasanya diproduksi ya untuk makanan pokok orang pribumi atau orang Papua asli ya. Namun kita juga sering mengkonsumsinya pohon sagu ya guys. Seperti pohon kelapa daunnya, cuman dia berduri guys, banyak durinya guys ya. Ya ini guys. Jadi sapi-sapi ini guys itu kita lepas di dalam kandang atau di dalam pagar ya, bukan kandang. Kalau kandang itu ada atapnya ya, kayak yang sebelah sana. Nah, itu ada atapnya guys. Nah, itu biasanya untuk penggemukan ya, untuk persiapan lebaran haji atau mungkin sapi-sapi yang siap potong. Nah, itu digemukan selama 3 bulan dulu guys ya. Habis itu langsung dijual. Kalau bahasa di sini bilang dilego guys ya. Nah, yang sebelah sini pagar saya guys ya, tempat untuk pelihara sapi. Nah, itu sapi-sapinya guys ya. Jadi sapi-sapinya di dalam kandang atau kita liarkan iya. Itu guys, sapinya merah guys. Ini sapi Bali ya guys. Kalau di daerah Jawa biasanya putih ya, tapi kalau untuk di Papua sapinya merah. Mari kita pindah sapi guys. Caranya pindah begini guys ya. Jadi sapi yang di sini tuh yang diikat cuman induknya guys. Kalau yang anak-anaknya, terus yang jinak-jinak nggak mau keluar pagar, nah itu biasanya kita lepas ya. Kita lepas. Nah, ini anak-anaknya guys, yang kecil-kecil. Halo, halo ya. Jadi kalau mau pindah tali sapi guys,
ini kita harus bersuara ya, supaya sapi-sapi tidak kaget. Kalau dia kaget biasanya langsung berantakan guys, bubar pada lari ya, atau kaget kalau tiba-tiba muncul orang, dia biasanya langsung kaget bubar. Nah bahaya guys, nanti yang diikat ini talinya bisa putus. Nah ini induk-induknya guys. Iya. Nah ini guys, jadi kita ikat di pohon ya. Nah ini kita pindah, kita carikan tempat yang banyak rumputnya guys. Nah, ini khusus untuk induknya ya guys. Ya ini cuaca habis hujan. Halo, halo. Ya kita tarik guys, ini talinya guys pakai tambang ya guys ya. Wah ini jadi talinya harus panjang supaya areal untuk makannya dia luas ya, bisa kenyang. Tapi kalau terlalu pendek nanti nggak bisa kenyang guys ya. Jadi kita pindah ikatannya ya, kita pindah di ini guys ya. Ini akar ya guys, ini akar kayu. Kalau di sini bilang akar kayu besi guys ya, kalau bahasa latinnya apa, merbau. Nah ini kita tinggal cantolkan saja di sini guys ya. Kita ikat di sini supaya tidak lari induknya. Kalau induknya keluar pagar nanti anaknya ikut keluar guys ya. Ya. Oke kita pindah satu persatu. Laki-laki ya guys, yang jantan. Ini sekitar umur 3 tahunan ini guys ya. Ini belum besar, ini masih 2 tahun lagi baru bisa untuk dijual ya, dipotong. Nah kalau yang perempuan warnanya merah, tapi ada juga perempuan yang hitam itu guys ya, bisa kita saksikan ya. Ini hitam nih, ini perempuan guys, ini yang anaknya. Terus itu induknya yang hitam, itu juga induk itu guys ya. Nah nanti kalau minumnya itu biasanya kita bikinkan lubang ya guys, bikinkan sumur untuk minum ya. Itu ada di pojok sana guys, sumber air di bawah pohon. Nah itu kita gali ya, supaya nanti mereka kalau minum tinggal ke sana saja guys ya. Jadi untuk teman-teman yang belum paham cara berternak sapi di Papua, nah dengan melihat konten ini mudah-mudahan bisa tahu ya. Kita berbagi pengalaman, tata cara untuk berternak sapi setiap daerah berbeda ya. Nah ini khususnya di daerah Papua seperti ini guys iya. Nah ini kita pindah lagi induknya, ini kita tarik ya, induk-induknya kita tarik, kita pindah di yang banyak rumputnya ya guys. Mana ini, kita cari patoknya guys. Nah ini areal ternak sapi yang saya punya ini guys ya. Ini lahan ini dari ujung ini ya guys sampai ujung di sana ya. Bagus ya guys ya. Ya jadi kayak di film Teletubbies ya ini. Lihat rumput-rumputnya ya. Ini kenapa di sini tidak ditanamin guys, karena di sini tanahnya ini apa ya, keras. Jadi pengolahannya membutuhkan pupuk yang luar biasa biar tanaman bisa tumbuh ya. Dulu ini lahan pertanian guys ya, tapi karena hasil pertanian tanaman dengan ternak itu hasil lebih banyak ternak, baru gulma juga melimpah, untuk makanan ternak juga banyak melimpah, makanya masyarakat sini usahanya ternak guys ya. Ada yang penggemukan ya ya.
Jadi ini ternak sapi tapi secara alami guys. Nah kalau yang diliar, yang tidak punya lahan biasanya diliarkan di luar begini guys. Nah ini biasanya masuk hutan. Kalau sore begini keluar ya, cari minum. Di sini dekat dengan sumber air guys, ada kali di sana. Ya. Ini sapi-sapi orang punya yang di luar sana guys. Ya itu. Ada lagi di sana juga guys, bukit-bukit itu. Nah itu sapi guys. Jadi di sini kalau mau menanam sayuran harus dipagar ya guys. Kalau enggak nanti dimakan sapi. Karena di sini sapi banyak. Ya, penghasilan utama masyarakat di sini di Papua ya, khususnya distrik Mosegen, Kabupaten Sorong, itu ternak sapi. Ya. Itu ada pohon sagu lagi ya guys. Nah itu, nah di sana sudah hutan lebat. Nah ini biasanya sapi-sapi ini kalau siang dia berteduh di hutan-hutan sana. Ya, nah itu berteduh sambil cari minum ya. Berteduh. Perawatan sapi-sapi ini itu biasanya kita ikat pagi dan sore ya. Pagi kita ikat, kita pindah ikatannya. Mungkin kan dari sini ada patok itu, nah kita pindah, mungkin ikat di atas ini. Nah pindah nih ada patok kecil, nah kita pindah di situ supaya area rumputnya ini bisa dimakan semua guys, kecuali yang dikasih liar ya guys ya. Yang diliarkan tuh anak-anaknya saja. Nah itu, ini prospeknya sangat bagus sekali untuk peternakan. Dengan antara Papua dengan daerah lain ya seperti ini guys. Ya, keindahannya luar biasa guys, bumi Papua guys. Ini ya, ini areal yang saya punya guys, sampai ujung sana. Nah pohon-pohon ini memang sengaja saya tidak tebang ya guys. Karena apa? Karena nanti untuk berteduh sapi. Ya kalau sapinya kepanasan itu berteduhnya di sini kalau kehujanan. Atau mungkin beranak. Ya kalau beranak dia sering sembunyi ya guys. Anaknya dikasih sembunyi, dikasih tempat yang teduh-teduh sama induknya. Sementara nanti induknya cari makan ya, anaknya ditinggal di semak-semak gitu. Nah ini biasanya kalau ada anjing ini guys, nah itu biasanya anaknya dimakan kalau kasih sembunyinya terlalu jauh ya. Dulu sapunya juga pernah ada yang dimakan anjing guys. Baru lari 1 hari hujan baru dia sembunyi, ditemukan oleh anjing ya, sehingga dimakan anjing guys. Jadi di sini hama peternakan itu anjing dan juga babi. Kadang digulat babi mati guys anaknya. Nah, tapi kalau ada yang dilepas begini, nah biasanya yang lain itu kalau ada anjing menyerang anak-anak sapi, nah yang lain ini ikut nyerang anjingnya ya. Makanya agak sedikit aman. Cuman kalau lagi cari makan begini ya bahaya yang sembunyi-sembunyi di situ. Nah, anak yang kecil-kecil ini yang baru lahir ini, ya itu areal peternakan semua guys. Nah itu tuh pengembalaan sampai di hutan sana guys. Itu pengembalaan sapi. Iya. Nah, dulu di sini penuh ya guys ya. Dulu di sini sekitar ada 30 lebih sapi. Karena terlalu banyak sehingga rumputnya mulai berkurang ya guys, karena diinjak-injak. Terus dimakan tiap hari, tumbuhnya lama. Makanya harus dikurangi guys. Nah, ini tinggal segini saja ini. Ya. Nanti tiap tahunnya dia beranak sendiri ya guys. Jadi perkembangbiakannya alami, tidak kita kawinkan. Tapi nanti kalau induk yang minta kawin itu nanti pejantan-pejantan ini akan datang sendiri guys. Itu pejantan yang hitam tuh guys. Nah itu nanti akan datang, nggak tahu dia cium bau aroma, mungkin minta kawin atau bagaimana ya. Saya juga nggak begitu paham. Tapi yang jelas ketika induk-induk ini minta kawin, maka yang pejantan-pejantan begini dia berkumpul guys. Nah, mungkin dia cium aroma ya, aroma induk minta kawin, mungkin begitu kah Pak? Ya, nah,
Tapi untuk ciri-cirinya sendiri guys, kalau misalkan induk minta kawin, itu biasanya pejantan yang kecil-kecil seperti ini, itu dia akan mengerumuni ya guys. Kalau di sini mengerumuni induk, nah itu baru kita tahu bahwa induk ini minta kawin. Nah sampai nanti datang pejantan yang besar, nah baru nanti yang kecil-kecil dia pergi sendiri guys. Nah sehingga nanti pejantan yang besar itu nanti mengawini ya, gitu. Makanya kita taunya ciri-cirinya cuma seperti itu. Itu pun ilmu turun temurun ya. Oke, mungkin lain kali kita akan review di bagian hutan ya guys ya. Sementara ini kita review di lahan dekat pemukiman ya. Kalau di lahan dekat pemukiman yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya harus dipagar supaya tidak makan tanaman di sebelah atau di lahan pemukiman warga ya. Di belakang pemukiman warga biasanya kan ditanami, itu dipagar juga biasanya sih, tapi namanya binatang ya guys, biasanya lompat ya gitu. Apalagi kalau induknya lepas, nah nanti mereka ikut lepas semua. Begitu. Nah kalau yang tidak punya lahan untuk beternak atau untuk pelihara sapi, mungkin mereka sewa ya guys, sewa di adat. Itu mungkin 1 kilometernya per tahun 2 juta kalau nggak salah. Zaman dulu 2 juta per tahun. Itu bisa sewa sampai 3 kilometer ya, bukan hektar lagi tapi kilometer guys. Nah untuk pelihara sapi dan juga dilepas, cuman tidak di area sini ya guys, di area dekat jalan sana, di jauh pemukiman. Nah cuman permasalahannya biasanya kalau ada pencuri, nah itu kita susah untuk mengawasi guys. Nah jadi mereka di sini memang sengaja kita bikin alami ya guys. Kita tidak kandang karena ya memang kehidupan sesungguhnya untuk binatang-binatang seperti sapi ini ya mungkin macam rusa ya, dia hidup di hutan ya, di areal bebas begini. Nah, lebih nyaman. Nah, jadi kalau yang sudah biasa ya guys, yang sudah biasa pelihara sapi, ini sebenarnya sapi ini punya muka ya guys. Kita bisa tahu ini, oh ini sapi saya, oh ini bukan. Nah kita bisa tahu karena sebenarnya sapi ini punya muka guys. Ya punya muka, artinya mukanya berbeda-beda, tanduknya juga berbeda-beda, banyak ciri yang memang untuk patokan bahwa ini, oh ini sapi saya, oh ini sapinya tetangga sebelah, oh ini sapinya si A si B, seperti itu. Nah ini karena sore begini waktunya dipindah, waktunya dikasih garam, sehingga mereka biasanya kumpul begini guys. Nah mungkin kalau ada pertanyaan bisa guys ditanyakan di kolom deskripsi ya, atau di chat. Nah nanti bisa ditanyakan. Nah nanti kok tidak mati kena hujan, ya ada yang mati ya guys, jadi nggak selamanya mulus. Jadi kalau misalkan dia itu beranaknya di lumpur-lumpur, nah itu biasanya kedinginan guys. Kita harus cepat-cepat pindahkan ke tempat yang kering kayak pegunungan seperti ini ya. Nah ini kita pindahkan di tempat yang kering seperti ini. Nah nanti induknya diikat di tempat yang kering, maka anaknya pun dia akan ke tempat yang kering. Kalau enggak, nah itu bahaya guys, bisa mati guys. Nanti apinya sapinya nanti berputar-putar di sini ya. Nah, putar ke sana, makan di daerah sini. Begitu. Nanti kalau minumnya ya kita lepas lagi guys. Seperti yang di sana itu. Ya. Yang belum dipindah yang mana guys? Oh yang sana itu guys. Ya. Kita pindah ya guys ya. Ini lokasinya dihabit oleh pemukiman guys. Itu ada pemukiman guys di situ. Nah, untuk kita saling menjaga supaya tidak terjadi masalah ya kita harus pagar, induk-induknya kita harus ikat. Nah seperti itu, supaya warga juga kalau tanam-tanam bisa aman ya guys, tidak dimakan sapi ya. Kasihan kalau dimakan sapi juga ya. Nah,
bagaimana kita bisa berdampingan antara peternakan dengan pertanian. Nah, ya kita harus saling menyadari bahwasanya kita harus pagar, yang nanam juga harus pagar, nah yang pelihara juga harus pagar, harus dipagar areanya supaya jangan keluar nih sapi-sapinya nih. Ya, oke guys. Ya mungkin sedikit dulu yang bisa saya sampaikan ya guys ya untuk teman-teman ya. Jadi seperti ini areal pemukiman warga ya, dekat pemukiman warga yang dijadikan tempat pengembalaan sapi. Jadi dipagar ya. Jadi seperti ini guys. Iya, di sini ada pohon-pohonnya. Di sini masih lebat sekali nih pohonnya. Ya. Nih. Halo. Nah, ini biasanya di sini ada airnya ini guys. Biasanya ini dulunya kita gali ya di sini. Ada sumur nih. Nah, ini ada airnya biasanya di sini kalau hujan itu ada airnya itu. Nah, ini nanti minumnya di situ guys. Ya. Nah, ini nanti minumnya di sini. Kalau yang dilepas enak dia tinggal minum terus nanti berteduhnya di sini di bawah pohon ini guys. Kalau nggak di pohon sana tuh guys, di ujung ini guys, itu pohon jagonya guys. Nah ini biasanya sering untuk berteduh, makanya di bawahnya tandus ya. Di bawah ini tandus sekali nih, karena memang sering diinjak-injak sapi untuk berteduh sapi, untuk tidur sapi. Di sini sudah untuk minum sapi. Ya di sini ada airnya juga ini. Nah jadi minumnya di sini. Ya. Jadi ada beberapa titik sumber air yang memang biasa untuk minum sapi ya guys. Nah, jadi enaknya di Papua itu gini guys, banyak gulma, cocok untuk peternakan khususnya sapi ataupun kambing. Kalau kambing harus dikasih kandang guys, karena kambing ini di sini sering masuk angin ya, kena hujan sedikit masuk angin sering mati. Jadi jarang juga yang pelihara kambing karena memang agak susah. Enak-enak yang pelihara itu ya sapi begini guys, karena tahan banting ya, kulitnya tebal sehingga tidak mudah kedinginan atau tidak mudah masuk angin, tidak mudah sakit lah intinya seperti itu. Iya. Nah ini adalah yang saya punya, sana ujung sampai ke sana terus putar begini guys. Ya putar begini guys ya. Ya kayak di film Teletubbies ya guys ya. Rumputnya bagus ya. Nah, ini rumputnya ini. Ini untuk spot-spot foto juga bagus ini. Ya teman-teman. Yang mau main ke Papua silahkan monggo. Ya. Rasakan keindahan daripada bumi Papua. Ya. Rumput-rumputnya, udaranya ini masih fresh ya guys. Udaranya masih seger pol. Ya, seger sekali ini guys. Udara di sini ya. Nah, ini masih pelosok sekali ya guys ya. Oke. Ini ya. Tuh ya. Pemukiman warga berdampingan dengan areal peternakan sapi atau areal pengembalaan sapi. Iya. Mungkin demikian yang bisa sampaikan ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Jadi keadaan Papua itu seperti ini guys ya, tentang peternakannya atau aktivitas keseharian warga, salah satunya ya seperti ini guys, seperti saya ini ya, gembala sapi, pelihara sapi ya. Kita punya aset ya, kita jadikan di peternakan seperti ini ya guys. Nanti suatu saat butuh, kalau sapi ini mudah dijual guys di sini ya. Ada penampungnya juga, atau mungkin pas lebaran haji punya pejantan yang memang bisa keluar untuk lebaran haji yang siap dipotong. Nah itu kita jual gitu ya guys ya. Ya harganya agak lumayan
seperti itu. Minta dukungannya juga untuk teman-teman sekalian ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Komen jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikomen guys, atau mungkin ada masukan-masukan, mungkin suruh nge-review kegiatan lain ya, misalkan pekerjaan pengolahan kayu misalkan. Di sini juga ada pengolahan kayu guys ya, di hutan-hutan sana itu masyarakat di sini rata-rata rumahnya pakai kayu guys. Jadi pribumi mengizinkan untuk membuat papan ataupun mungkin 510 atau kaso 55 ya, untuk dijadikan rumah. Nah itu boleh diambil atau boleh dimanfaatkan kayu-kayu yang ada di hutan seperti itu guys. Nah kalau memang mau ngerti tata caranya untuk bagaimana mereka mengolah kayu di area Papua sini ya, suatu saat nanti kita akan review ya guys ya teman-teman. Tunggu saja video selanjutnya. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi salam dari bumi Papua dan salam peseduluran ya untuk semuanya ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum monggo di subscribe supaya saya lebih semangat lagi ya untuk mengunggah atau membuat konten-konten yang ada di Papua ini, yang ada di bumi Papua ini, supaya yang lain juga ikut bisa tahu oh ternyata kehidupan Papua seperti ini. Mungkin begitu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.